Halo semuanya, kembali lagi kita di materi katabolisme. Masih ingat nggak ada berapa tahapan dari katabolisme? Nah, ada 3 ya, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga transfer elektron. Nah, saat ini kita akan membahas tentang siklus Krebs. Apa hubungan siklus Krebs dengan glikolisis? Jadi, kalau kita ingat kembali, di glikolisis hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat yang diolah di dalam sitoplasma akan masuk ke dalam mitokondria dan di sana terjadi siklus Krebs. Nah, buat apa asam pirufat itu? Asam pirufat akan diolah nanti menghasilkan energi di dalam siklus Krebs. Nah, siapa sih penemu siklus Krebs? Yaitu Bapak Hans Krebs. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia adalah tahap kedua dari reaksi aerob, terjadi di dalam organel mitokondria, dan hasil pengolahan dari asam pirufat itu adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, siklus Krebs ini terjadi 2 kali. Kenapa? Karena di dalam glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, sehingga untuk mengolah satu glukosa berarti terjadi 2 kali siklus, yaitu 2 asam pirufat ini. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana membuktikan hasilnya ini, yaitu 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Yuk kita lihat siklusnya. Nah, jadi ini adalah asam pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis. Nah, asam pirufat ini memiliki 3 atom C. Nah, di dalam tahapan ini sering juga disebut dengan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksil berarti pengurangan gugus karboksil, ya. Gugus karboksil yang dimaksud adalah CO2. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A. Nah, di sini kita lihat ada 3 atom C, ini adalah atom C ya. Dan di sini asetil ini hanya 2 atom C. Nah, kemana satunya? Satunya itu dilepaskan ya dalam bentuk gugus karboksil yaitu CO2. Nah, jadi ketika dia sudah berbentuk asetil, maka koenzim A akan mengikat atau berikatan dengan asetil koenzim A. Nah, dari hasil pelepasan karbon dioksida ini dihasilkan, maka asam pirufat mentransfer H+-nya, hidrogen, dan juga elektronnya ke NAD+ untuk membentuk NADH. Berikutnya kita lihat di sini adalah siklus Krebs ya, yang terjadi di dalam mitokondria. Ini adalah gambar dari mitokondria. Nah, kita lihat di sini asetil koenzim A, 2 atom C akan berikatan dengan oksaloasetat. Ya, di sini oksaloasetat itu 4 atom C. Nah, 2 ditambah 4 akan menghasilkan apa? 6 atom C. Nah, ketika dia 6 atom C itu namanya asam sitrat atau citrate acid. Ya. Lalu asam sitrat akan berubah menjadi asam isositrat. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini terjadi pelepasan H2O dan juga terjadi penerimaan H2O sehingga bisa merubah struktur dari molekulnya sehingga dari asam sitrat berubah menjadi asam isositrat. Nah, asam isositrat akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Kalau kita lihat di sini atom C-nya ada 6, di sini atom C-nya hanya 5. Satunya pergi kemana? Satunya dilepaskan dalam bentuk gugus karboksil yaitu CO2. Nah, seiring dengan pelepasan CO2, maka asam isositrat melepaskan apa? Melepaskan H+ dan juga melepaskan elektron itu ke NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, berikutnya kita lihat di sini, asam alfa ketoglutarat berubah menjadi asam suksinat. Kok bisa? Ya, nah, jadi
asam alfa ketoglutarat juga melepaskan H+-nya dan juga melepaskan elektronnya, ya, dan diberikan kepada NAD+ membentuk NADH. Dan asam alfa ketoglutarat juga melepaskan satu gugus karboksil, yaitu CO2. Nah, begitulah demikian. Kita lanjut ya. Nah, jadi dari asam alfa ketoglutarat menuju ke asam suksinat itu ada satu tahapan sebenarnya, tapi tidak kelihatan di sini, yaitu namanya suksinil koenzim A. Jadi si asam alfa ketoglutarat ini akan berikatan dengan molekul koenzim A, ya, berikatan dengan molekul koenzim A, ya, dan membentuk yang namanya suksinil CoA atau suksinil koenzim A. Nah, koenzim A yang tadi berikatan dengan suksinil itu akan lepas dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari GTP. GTP itu adalah guanosin trifosfat. Nah, fosfat yang tadi akan terikat pada ADP lalu membentuk ATP, ya. Sehingga asam suksinil CoA yang tadi di sini akan berubah menjadi asam suksinat, ya. Jadi ingat, pembentukan ATP itu terbentuk dari tahapan suksinil CoA menuju ke asam suksinat. Ya, dengan apa? Karena di sana tadi berikatan dulu dengan koenzim A, lalu koenzim A-nya dilepaskan, diganti dengan fosfat yang berasal dari GTP. Kemudian fosfat itu akan berikatan dengan ADP membentuk ATP, ya. Nah, bagaimana perubahan dari asam suksinat dengan asam fumarat? Kita lihat di sini atom C-nya sama-sama 4, ya. Dan suksinat juga di sini sama-sama 4, ya. Jadi suksinat ke fumarat, ya. Nah, kita lihat di sini terjadi pelepasan hidrogen dan elektron dari asam suksinat ditransfer ke FAD+, ya, sehingga akan membentuk yang namanya FADH2. Nah, lalu perubahan dari asam fumarat menuju ke asam malat itu dibutuhkan yang namanya H2O, ya. Jadi fumarat itu menggunakan H2O untuk membentuk asam malat, ya. Kita lihat juga di sini jumlah atom C-nya sama-sama 4. Cuman karena di sini H2O udah berikatan dengan lengan C-nya entah di bagian mana, sehingga itu membuat struktur molekul yang baru sehingga namanya menjadi malat, ya. Lalu kita lihat perubahan dari asam malat ke asam oksaloasetat, ya. Ini tahapan terakhirnya, yaitu dengan asam malat mentransfer H+-nya dan juga mentransfer elektronnya ke siapa? Ke NAD+, ya. Sehingga membentuk NADH, ya. Lalu terbentuklah yang namanya asam oksaloasetat. Nah, ini baru sekali siklus untuk mengolah yang namanya satu asam pirufat. Nah, hasil glikolisis kan ada 2 asam pirufat. Makanya untuk mengolah satu molekul glukosa, ya, terjadi 2 kali siklus Krebs, ya. Jadi nanti asam pirufat yang satu lagi akan kembali lagi berikatan dengan asam oksaloasetat lalu membentuk asam sitrat. Demikian seterusnya, ya. Karena kita kalau mengonsumsi makanan, taruhlah glukosa, fruktosa dan galaktosa itu bukan cuma 1 atau 2 molekul, tapi sangat banyak molekulnya. Sehingga di dalam selnya kita terjadi yang namanya proses-proses ini, yaitu proses katabolisme, mulai dari glikolisis lalu ke siklus Krebs, lalu nanti akan ditransfer elektron, ya. Jadi gunanya adalah untuk menghasilkan energi berupa ATP. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini dihasilkan berapa NADH? 1, 2, 3, ya. 3 NADH sama di sebelumnya yang tadi di slide sebelumnya di sebelumnya itu ada 1 NADH juga, ya.
Jadi itu menandakan bahwa satu asam pirufat itu menghasilkan 4 NADH. Ya, kalau 2 asam pirufat berarti terbukti 8 NADH. Nah, kita coba hitung CO2 ya yang dihasilkan. Ini ada 1, 2, ya. Lalu sebelumnya yang di tahap di atas sini ya itu ada 1 juga. Berarti untuk mengolah 1 molekul glukosa itu karena dua asam pirufat ya. Berarti 1 asam pirufat sekali siklus itu 3 CO2 ya. Dan karena terjadi 2 kali berarti 6 kali 2 itu 6 CO2. Lalu berapa jumlah FADH2 yang dihasilkan dalam siklus Krebs? Ya, kita lihat di sini untuk sekali siklus itu ada 1 ya. Karena 2 siklus berarti 2 kali 1 menjadi 2 FADH2 ya. Bagaimana dengan ATP? ATP kita lihat dihasilkan itu yang tadi saya bilang itu di tahap suksinil CoA menuju ke yang di sini tadi ya, ke asam suksinat ya. Di sini dihasilkan untuk 1 siklus itu 1 ATP. Berarti karena 2 kali, berarti 2 kali 1 itu 2 ATP. Ya, maka terbuktilah bahwa hasil akhir dari siklus Krebs adalah mengolah 2 asam pirufat itu menghasilkan 8 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, 6 CO2 ini membuktikan reaksi dari respirasi seluler. Kalau kalian masih ingat, respirasi seluler itu 6 berapa? C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan apa? 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah 36 ATP. Nah, inilah yang membuktikan 6 CO2 di respirasi seluler. Ya, untuk summary-nya tadi kita sudah bisa membuktikan yang ini bahwa hasil siklus Krebs itu 8 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP terjadi di mana? Terjadi di organel mitokondria ya. Maka kalau ingat lagi materi kelas 11, apa fungsi dari organel mitokondria? Menghasilkan energi. Energi berupa apa? Berupa ATP ya. ATP-nya berapa? 36 ATP. Dibuktikan dengan apa? Dimulai dari pertama dari sitoplasma itu ada glikolisis, lalu masuk ke siklus Krebs, lalu nanti ada sistem transfer elektron di membran dalamnya ini ya, yang akan kita pelajari di video berikutnya. Tetap semangat ya.